Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Anindya Putri Narpati. Hari ini ingin membahas mengenai Sustainable Development Goals ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, kenapa sih SDGs 8 ini diperlukan? Nah, yang pertama alasannya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Contohnya adalah UMKM digital seperti bisnis makanan rumahan yang menjual produk melalui marketplace mengalami peningkatan penjualan. Namun, tanpa pelatihan manajemen dan akses modal yang memadai, banyak UMKM tidak bisa berkembang secara optimal. Jika UMKM diberdayakan dengan baik, mereka dapat membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal. Alasan yang kedua adalah perlindungan hak pekerja dan lingkungan kerja yang aman. Lingkungan kerja yang aman dan sehat menjadi bagian penting dari SDGs ke-8. Contohnya adalah pada tahun 2024, beberapa kasus kecelakaan kerja terjadi di sektor logistik dan pergudangan akibat target kerja tinggi dan jam lembur berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan e-commerce harus diimbangi dengan standar keselamatan kerja yang memadai. Alasan yang ketiga adalah peningkatan PDB per kapita belum tentu menjamin kesejahteraan. PDB per kapita Indonesia memang terus meningkat, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Contohnya, meskipun PDB per kapita naik, masih banyak pekerja yang menerima upah minimum dari bekerja tanpa jaminan sosial, terutama di sektor informal dan gig ekonomi. Ini menandakan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan. Yang pertama, peningkatan pekerja tak dibayar. Pekerja keluarga masih menjadi fenomena umum di Indonesia. Contohnya, banyak anak muda membantu usaha orang tua seperti warung, toko online, atau usaha rumahan tanpa gaji tetap. Mereka bekerja penuh waktu, tetapi tidak memiliki status kerja yang formal, sehingga tidak memiliki perlindungan sosial atau pengembangan karir. Yang kedua, ada PHK massal dan ketidakstabilan kerja. PHK massal menjadi tantangan serius dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya, pada tahun 2024 sampai 2025, sejumlah startup teknologi melakukan efisiensi besar-besaran. Karyawan yang sebelumnya bekerja di sektor bergaji tinggi harus bersaing kembali di pasar kerja. Bahkan ada yang beralih ke pekerjaan informal dengan penghasilan lebih rendah. Yang ketiga, ada setengah menganggur. Banyak pekerja bekerja kurang dari jam kerja normal. Contohnya, driver ojek online atau pekerja freelance digital sering hanya mendapatkan order dalam jumlah terbatas. Meskipun mereka bekerja, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Tingginya angka NEET menjadi tantangan besar bagi generasi muda. Contohnya, lulusan SMA atau SMK yang tidak melanjutkan pendidikan dan tidak mendapatkan pelatihan keterampilan akhirnya menganggur dalam waktu yang lama. Hal ini meningkatkan risiko kemiskinan dan ketimpangan sosial di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke langkah strategis untuk mencapai SDGs ke-8. Yang pertama, mendorong kewirausahaan dan UMKM. Kewirausahaan menjadi solusi penciptaan lapangan kerja. Contohnya, program inkubasi bisnis dan pendanaan UMKM membantu anak muda membuka usaha fashion lokal, kuliner, dan bisnis digital. Satu UMKM yang berkembang dapat menyerap beberapa tenaga kerja baru. Yang kedua ada mewujudkan pekerjaan layak. Standar kerja yang jelas sangat penting. Contohnya, perusahaan yang menyediakan kontrak kerja transparan, jam kerja fleksibel, BPJS, dan cuti yang layak telah menerapkan prinsip pekerjaan layak sesuai SDGs ke-8. Yang ketiga ada peningkatan kualitas SDM.
Kualitas tenaga kerja menentukan daya saing ekonomi. Contohnya, bootcamp coding, data analis, dan digital marketing yang marak pada tahun 2024 sampai 2025 membantu anak muda memperoleh keterampilan sesuai kebutuhan industri. Yang keempat, ada pariwisata sebagai pencipta lapangan kerja lokal. Sektor pariwisata memiliki dampak ekonomi yang luas. Contohnya, pengembangan desa wisata membuka peluang kerja sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, pelaku UMKM, dan pekerja kreatif lokal. Yang kelima, ada green jobs dan ekonomi berkelanjutan. Pekerjaan ramah lingkungan menjadi tren global. Contohnya, munculnya profesi sebagai teknisi panel surya, konsultan ESG, dan pengelola limbah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Sekarang kita masuk nih ke contoh-contoh negara dengan pencapaian SDGs 8 tertinggi menurut Sustainable Development Report pada tahun 2024. Yang pertama ada Finlandia dengan skor 86,35. Finlandia dikenal memiliki sistem ketenaga kerjaan yang sangat kuat dengan fokus pada kesejahteraan pekerja, pendidikan berkualitas, dan inovasi ekonomi. Contohnya, di Finlandia, jam kerja fleksibel diterapkan secara luas. Banyak perusahaan memberi opsi flexible working hours dan remote working sehingga produktivitas tetap tinggi tanpa mengorbankan kesehatan mental pekerja. Yang kedua ada Swedia dengan skor 85,70. Swedia menekankan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, yaitu work-life balance, serta kesetaraan dalam dunia kerja. Contohnya, Swedia menerapkan kebijakan cuti orang tua yang panjang dan dibayar, sehingga baik ibu maupun ayah dapat tetap bekerja tanpa harus mengorbankan peran keluarga. Yang ketiga yaitu Denmark dengan skor 85. Denmark dikenal dengan konsep flexicurity, yaitu kombinasi antara fleksibilitas kerja dan keamanan sosial. Contohnya, perusahaan di Denmark relatif mudah merekrut dan memberhentikan pekerja, tetapi sebagai gantinya pemerintah menyediakan tunjangan pengangguran yang layak dan pelatihan intensif bagi pekerja yang terkena PHK. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, maka kesimpulan dan peran generasi muda adalah yang pertama, mengembangkan bisnis digital dan kreatif berbasis UMKM. Yang kedua, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja. Yang ketiga, mengadvokasi hak pekerja dan upah layak melalui media sosial. Dan yang keempat, menciptakan green jobs yang ramah lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang ideal bukan hanya tentang meningkatkan angka, tetapi tentang bagaimana setiap individu dapat bekerja dengan layak, aman, dan bermartabat. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.